Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan bahas tentang latihan soal fungsi komposisi. Namun sebelumnya kita ingat dulu tentang rumus komposisi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, jika kita punya fungsi komposisi f bundaran g dikenakan terhadap x, maka nilainya akan sama dengan f dikenakan terhadap gx. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita punya G bundaran fx, maka nilainya akan sama dengan G, fungsi G, dikenakan terhadap fx. Oke, langsung saja kita akan kerjakan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, latihan soal yang pertama, kita punya fungsi fx, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5, dan gx sama dengan 3x plus 1. Kita diminta untuk menentukan hasil dari f bundaran gx. Berarti f bundaran gx. Nah, sesuai dengan rumus tadi, definisi tadi, berarti akan sama dengan f dikenakan dengan gx. Nah, gx-nya apa? Kita masukkan di sini. F berarti dikenakan 3x plus 1. Nah, di sini kan kita punya fx sama dengan x kuadrat min 5. Kita ganti x-nya di sini dengan 3x plus 1. Oke, kalau fx itu x kuadrat plus 5, berarti f 3x plus 1 sama dengan x-nya kita ganti ini, 3x plus 1. Dikuadratkan min 5. Oke ya, jadi ini kita ganti dengan 3x plus 1. Nah, selanjutnya nih kalau kita kuadratkan biasa. Hati-hati ya, 3x plus 1 kuadrat itu tidak sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat, tidak ya. Nah, dia akan, kalau kita punya a plus b dikuadratkan, akan sama dengan a kuadrat plus 2 kali a kali b plus b kuadrat. Berarti kalau kita punya 3x plus 1 kuadrat akan sama dengan 9x kuadrat. Oke ya, ini dikuadratkan jadi 9x kuadrat. Terus 2 kali ini, jadinya ditambah 6x, ditambah 1, dikurangi 5. Nah, jadinya f bundaran gx akan sama dengan 9x kuadrat plus 6x, nah ini plus 1 dikurangi 5, min 4. Gampang ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5, dan gx sama dengan x plus 2. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai g bundaran f4. Oke, G bundaran F4. Jadi, kita cari dulu. Cara yang pertama kita bisa cari dulu G bundaran Fx. Oke ya, kita bisa cari itu. Berarti G bundaran Fx. Berarti sesuai dengan rumusnya ya. Berarti G dikenakan pada Fx. Fx-nya apa? Kita tuliskan di sini. Berarti G dikenakan pada x kuadrat plus 4x min 5. Nah, padahal G itu kan x plus 2 ya. Berarti x-nya ini kita ganti dengan ini. Berarti x kuadrat plus 4x min 5 plus 2. Maka G bundaran Fx akan sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 plus 2, nah, dikurangi 3. Oke ya, ini G bundaran Fx. Padahal di soal kita diminta untuk mencari G bundaran F4. Berarti X-nya kita ganti 4. G bundaran F4, maka akan sama dengan, kita ganti dengan 4 ya, 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 dikurangi 3. 4 kuadrat 16 ditambah 16 32 dikurangi 3 29.
Oke ya, ini cara yang pertama. Nah, apakah ada cara yang lain? Ada cara yang lain. Cara yang lain lebih sederhana. Gimana caranya? Karena kita diminta untuk mencari G bundaran F4, maka nilainya akan sama dengan G F4. Nah, F4 bisa langsung kita cari. Caranya adalah kita masukkan di sini F4-nya. Berarti G F4 berapa? Berarti kan 4 kuadrat, oke ya, ditambah 4 kali 4 dikurangi 5. Berarti langsung kita masukkan angkanya. Berarti G berapa ini? Ini 16, ditambah 16, 32, dikurangi 5. 32 dikurangi 5, 27. Nah, G27 tinggal kita masukkan ke sini. Berarti kan 27 ditambah 2. Maka hasilnya akan sama dengan 29. Jadi, kalau kita diminta untuk mencari nilai dari GOF sesuatu angka yang sudah ada di sini angkanya, kita bisa menggunakan cara pertama, atau kita bisa menggunakan cara kedua. Oke ya, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3, kita punya fx sama dengan 2x plus 5, dan gx sama dengan x min 1 per x plus 4. Jika f bundaran gm sama dengan 5, kita diminta untuk menentukan nilai dari m plus 5. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita tulis aja dulu yang diketahui di soal. Jadi diketahui adalah f bundaran gm sama dengan 5. Berarti f bundaran Gm sama dengan 5. Nah, kita kembalikan ke rumus tadi, ke definisi fungsi komposisi, berarti sama dengan F dikenakan pada Gm sama dengan 5. Nah, apa arti Gm? Gm berarti Gx, X-nya diganti M. Nah, berarti F, jadi ketika X diganti M, berarti akan sama dengan M-1 per M plus 4. Sama dengan 5. Nah, sekarang kita tinggal ubah. F M-1 per M plus 4, berarti kita tinggal masukkan ke Fx. Berarti X di sini diganti dengan M-1 per M plus 4. Berarti 2 dikalikan dengan M-1 per M plus 4 plus 5, ini ya, karena fx itu ini, jadi ini kita ganti, sama dengan 5. Oke ya, plus 5 nanti pindahkan jadi min 5, berarti kita kalikan aja dulu ya, berarti 2m min 2, kita kalikan dengan pembilangnya, per m plus 4 sama dengan 5 dikurangi 5. Maka akan sama dengan 2m min 2 per M plus 4 sama dengan 0. Nah, karena 0, otomatis ini kita kalikan silang ya. Berarti 2M min 2 sama dengan 0. Diperoleh 2M sama dengan 2, sehingga M-nya sama dengan 1. Nah, yang kita inginkan adalah M plus 5. Berarti M plus 5, karena M-nya sama dengan 1 ya, berarti sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, kita punya fx sama dengan 4x plus 2, dan f bundaran gx sama dengan 12x min 2. Kita diminta untuk menentukan nilai dari G7. Nah, untuk mengerjakan soal ini, berarti kita harus mencari Gx dulu. Nah, kita tuliskan dulu aja yang diketahui di soal. Berarti kita punya F bundaran G dikenakan pada X sama dengan 12X min 2. Nah, kita masuk ke rumus lagi ya, ke definisi lagi. Berarti F dikenakan pada Gx akan sama dengan 12X min 2.
Nah, jadi F-nya dikenakan pada GX. Padahal Fx itu kan ini ya, 4x plus 2, berarti kita ganti, kita ubah bentuknya. Fgx berarti 4 dikalikan dengan Gx, ini ya, X-nya kita ganti Gx, plus 2 sama dengan 12x min 2. Nah, berarti plus 2-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi 4 kali Gx plus sama dengan 12x, ini min 2, ini dikurangi 2. Berarti 4 kali Gx sama dengan 12x, nah dikurangi 4. Semua dibagi 4 ya, jadi Gx sama dengan 12x dibagi 4 jadi 3x, dikurangi 4 dibagi 4, 1. Oh, udah ketemu Gx sama dengan 3x plus 1. Yang diminta untuk dicari di soal adalah G7. Gx kan sama dengan 3x min 1. Berarti G7 sama dengan 3 dikali 7 min 1. 3 dikali 7, 21, dikurangi 1, jawabannya adalah 20. Oke. Itu tadi beberapa latihan soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, bagi sobat pintar yang punya soal yang ingin ditanyakan terkait dengan fungsi komposisi, silahkan tuliskan soalnya di kolom komentar. Bagi kalian yang beruntung, nanti akan kami buatkan video spesial buat kalian. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.